susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Senang jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semoga pagi ini Bapak Ibu dan saudara tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita bersama-sama melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita baik di rumah maupun di luar rumah, kita akan memohon berkat Tuhan, kita akan berdoa, dan kita juga akan mendasari kehidupan pagi hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang segar, menikmati kesehatan yang baru. Di tengah-tengah keluarga kami juga selalu ada kebahagiaan, ada sukacita, karena Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh mengingatkan akan kasih karunia Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kami, dan kami belajar terus untuk mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambilkan dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita itu debu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih mudah mana Bapak Ibu? Mengingat kebaikan atau mengingat kejelekan atau kekurangan orang lain?
Karena apa Bapak Ibu? Dalam kehidupan kita setiap orang pasti punya pengalaman hidup. Pengalaman hidup sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kita bergaul dengan orang lain. Dan masing-masing orang punya kebiasaan, punya karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang baik, ada orang yang ramah, ada orang yang sopan santunnya baik sekali. Tetapi mungkin juga dengan orang yang sama, terkadang orang itu menjengkelkan, atau bahkan mungkin orang tadi menyakitkan hati kita. Kira-kira mana yang lebih mudah diingat Bapak Ibu? Apakah kebaikan orang tersebut atau kejelekan atau kekurangan orang tersebut yang menyakitkan dan menyinggung hati kita? Jujur, kita sebagai manusia yang berdosa, terkadang kita selalu mengingat kekurangan dan kesalahan atau kejelekan seseorang dibandingkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Apakah kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, akan mengingat kejelekan dan kekurangan orang lain terus, tidak pernah melihat setitik pun kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita? Di tengah-tengah keluarga mungkin ada orang yang pernah menjengkelkan kita. Di tengah-tengah jemaat mungkin juga ada jemaat yang membuat hati kita tersinggung. Atau dalam kehidupan di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan, kantor kita, atau bahkan mungkin di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Pasti ada hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang kurang baik yang kita perhatikan, yang kita ingat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, mari kita belajar untuk melihat kebaikan. Kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan Allah, melihat kasih Tuhan Allah terhadap kita sebagai orang-orang percaya. Dalam bacaan tadi pemazmur mengatakan, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut. Berbeda sekali dengan kita sebagai umat manusia yang selalu menuntut orang lain untuk berbuat baik. Bahkan kadang kita sering menuntut kepada Tuhan untuk selalu dan harus begini-begini sesuai dengan keinginan kita. Padahal saudara-saudara, kita tidak meminta, Tuhan selalu memberi. Itu yang terjadi. Kita tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita. Dibaratkan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian juga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kebaikan dan kasih Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari pagi ini kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu ada, selalu tercurah
dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita, suami, istri, atau saudara keluarga kita yang mungkin saat ini jauh dari kita. Kebaikan dan kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih Tuhan itu selalu hadir setiap saat. Yang jadi masalah terkadang Bapak Ibu dan Saudara, ketika keinginan dan harapan itu tidak terwujud, kita sering mengatakan dan mungkin menghakimi juga bahwa Tuhan itu tidak mendengar doaku. Tuhan itu tidak sayang kepadaku. Di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang sangat berat, ternyata kadang kita katakan, Tuhan tidak melihat dan memperhatikan sakit penyakitku. Padahal dalam pergumulan yang sangat berat itu pun Tuhan hadir dan terbukti di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga. Ada kekuatan sehingga kita dapat menghadapi pergumulan yang berat itu. Inilah kehadiran dan kasih Tuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita mengingat, memperhatikan kebaikan dan kasih Tuhan. Bersyukur itulah yang dapat menjadikan kita semuanya selalu ingat akan kasih dan pertolongan Tuhan. Dalam segala hal mari Bapak Ibu kita selalu belajar untuk mensyukuri apapun yang saat ini sedang kita alami. Dengan bersyukur maka kita akan ingat kebaikan-kebaikan dan kasih Tuhan yang tercurah, yang diberikan kepada kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Keluarga besar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalankan kehidupan ini dan selamat belajar terus untuk bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami diingatkan agar kami selalu mengingat kasih, kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ajari kami Tuhan melalui firman Tuhan, melalui siapapun juga, agar kami terus bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan menjalankan dan meneruskan kegiatan kami. Kami hanya mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami. Kami juga ingat akan keluarga, anak-anak saudara kami yang jauh dari tempat ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sehingga suatu saat nanti kami boleh berkumpul dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Setiap pergumulan yang saat ini kami hadapi, pergumulan ekonomi, kehidupan keluarga, kesehatan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, agar kami dapat menghadapi semuanya itu dengan tetap berpengharapan Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang selalu hadir tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan GKI Gatot Subroto Purwokerto. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga gereja ini bisa menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami, sehingga situasi masyarakat bangsa negara kami ini selalu ada damai dan sejahtera dari Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.